Shalom saudara-saudara, selamat hari Minggu. Ya, hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Dan firman yang kita renungkan pada pagi hari ini diambil dari kitab Ulangan 6 ayat 22 sampai dengan 27. Ya, Bilangan 6 ayat 22 sampai dengan 27. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Amin. Saudara-saudara, tema khotbah kita pada pagi hari ini adalah menikmati berkat Tuhan yang penuh. Ya, menikmati berkat Tuhan yang penuh. Saudara-saudara, ketika kita mendengar bagian ini atau firman yang kita baca tadi, barangkali kita langsung ingat ya dengan doa berkat yang biasa kita dengar setiap hari Minggu maupun juga setiap hari-hari ibadah yang lain. Karena seusai ibadah, kita sebagai orang percaya pengikut Kristus, kita menerima doa berkat. Sebelum kita bubar, sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing kepada aktivitas kita menerima doa berkat, saudara-saudara. Nah, hal itu penting karena sesungguhnya kita adalah orang-orang yang diberkati. Setiap kali kita beribadah, setiap kali kita berjumpa dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun juga persekutuan, kita perlu mengingat, kita perlu disadarkan bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang diberkati, saudara-saudara. Dan kesadaran bahwa Tuhan memberkati kita akan memberikan keyakinan iman bahwa ketika kita bekerja, ketika kita berkarya, ketika kita melayani, kita beraktivitas hidup dalam relasi, dalam kasih seorang dengan yang lain, sesungguhnya berkat Tuhan senantiasa menyertai kita, saudara-saudara. Nah, ketika kita bicara soal berkat Tuhan, maka sesungguhnya dari awal, saudara-saudara, berkat Tuhan itu sudah dinyatakan kepada kita. Ketika Tuhan selesai menciptakan alam semesta ini, maka Tuhan berkenan memberkati seluruh ciptaannya, saudara-saudara. Kita manusia sebagai bagian dari ciptaan Tuhan, bahkan mahkota dari ciptaan Tuhan. Di sana, saudara-saudara, dalam status itu kita dibuat mengerti bahwa kita sesungguhnya makhluk yang diberkati. Kita diberkati oleh Tuhan, dipelihara olehnya, ditopang supaya manusia betul-betul mengecap kebaikan Tuhan dalam hidupnya, saudara. Demikianlah rencana Tuhan. Namun demikian manusia memilih menjatuhkan dirinya ke dalam dosa atau memisahkan dirinya dari persekutuan dengan Tuhan. Akibatnya adalah manusia akhirnya dalam hidupnya ada kutuk, saudara, sebagai ganjaran dari pelanggaran maupun juga dosa-dosa mereka. Dari sanalah berkat Tuhan tidak sepenuhnya, tidak seutuhnya manusia terima atau juga nikmati dalam kehidupannya. Namun demikian Tuhan itu maha baik, Tuhan itu penuh dengan kemurahan, sehingga Tuhan merancangkan, Tuhan membuat perjanjian demi perjanjian kepada manusia, sehingga mereka dapat kembali menikmati berkat Tuhan yang penuh dan utuh dalam hidup mereka, saudara-saudara. Dan hari ini dalam bagian yang kita baca, Bilangan 6 ini, saudara-saudara, 22 sampai dengan 27, kita sedang berada di perjanjian lama, ya. Di perjanjian lama Tuhan memilih orang Lewi untuk menjabat sebagai imam-imam, saudara-saudara, dan kaum Harun ya dipilih oleh Tuhan untuk menjabat sebagai imam besar pada waktu itu. Ada imam-imam, ada imam besar, saudara-saudara. Dan sebagai imam besar Harun ditugaskan oleh Tuhan untuk masuk ke ruang maha suci atau maha kudus, saudara-saudara, untuk membawa atau menyelenggarakan upacara pendamaian. Di Israel pada waktu itu upacara pendamaian dikerjakan 1 kali setahun, upacara pendamaian secara nasional, saudara-saudara, sehingga dosa-dosa seluruh umat mendapatkan pengampunannya dan berkat Tuhan sampai kepada umat Tuhan tanpa halangan. Itu sebabnya ketika Harun selesai melaksanakan tugasnya untuk mendamaikan seluruh umat, maka dia akan keluar dari ruang maha suci atau maha kudus, saudara-saudara, berjumpa dengan umat, dan dia akan menyampaikan doa berkat ini. Ya, umat yang menanti dengan penuh pengharapan kini dapat menerima doa berkat, saudara-saudara. Dan kita bersyukur bahwa hari ini dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, kita memiliki imam besar agung, ya. Karena bagaimanapun juga imamat Lewi Tuhan Yesus genapi dan akhiri melalui kedatangannya ke dunia ini, saudara-saudara. Sehingga hari ini sebagai orang-orang percaya kita hidup dalam imamat Kristus. Tuhan Yesus Kristuslah yang menjadi imam besar agung kita. Dan kalau Tuhan menjadi imam besar agung kita, segala berkat surgawi tentu sampai kepada kita, saudara-saudara. Karena Tuhan Yesus adalah wujud yang sesungguhnya dari segala upacara dan tuntutan hukum Allah dalam perjanjian lama. Tuhan Yesus Kristus mempersembahkan dirinya sebagai korban pendamaian, sebagai korban penghapus dosa, sebagai korban penebus salah.
Dengan darahnya segala dosa-dosa kita diampuni. Dan itu sebabnya ketika Kristus Yesus selesai mempersembahkan dirinya, Dia dapat memberkati kita. Sehingga hari ini kalau kita orang-orang percaya, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang diberkati, saudara-saudara. Itu sebabnya kita perlu mengetahui, menyadari berkat Tuhan seperti apa sajakah yang kita nikmati dalam Kristus Yesus. Ya. Yang pertama, saya akan bacakan ayat yang ke-24 bagi kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Saudara-saudara, saya menyebutnya sebagai berkat perlindungan. Di dunia ini siapa sih yang tidak membutuhkan berkat perlindungan? Kita semua manusia sadar kita perlu perlindungan, saudara-saudara. Karena jikalau kita renungkan, kita ini makhluk yang lemah, ya. Kita penuh dengan kelemahan dan juga kekurangan. Sehingga perlindungan Tuhan jadi kebutuhan, kerinduan, bahkan doa-doa kita juga. Dan kita bersyukur dalam Kristus Yesus kita mendapat berkat perlindungan yang paling utama, saudara-saudara. Kita mendapat berkat perlindungan yang kekal, ya. Sehingga jikalau kita berada dalam Tuhan Yesus Kristus lalu iman kepadanya, saudara-saudara, kita sesungguhnya menikmati berkat perlindungan yang kekal. Jiwa kita, saudara-saudara, berada di tangan Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Jikalau Tuhan yang memegang jiwa kita, maka jiwa kita tidak akan mengembara, maka jiwa kita tidak akan berada di tempat-tempat yang gelap, saudara-saudara. Sehingga hari ini kalau kita orang percaya, kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Dan si jahat siapapun juga tidak bisa, tidak berkuasa merebut kita dari tangan Tuhan. Ini kebahagiaan kita yang pertama. Kemudian, saudara-saudara, Tuhan juga menyediakan bagi kita berkat perlindungan setiap hari, ya. Berkat perlindungan kita bukan hanya rohani, berkat perlindungan kita juga bersifat jasmani. Ini berkat perlindungan setiap hari, saudara-saudara. Tuhan memberikan banyak sekali janji perlindungan. Dan ketahuilah segala janjinya adalah ya dan amin dalam Kristus Yesus. Segala janji Allah ya dan amin dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya hari ini kalau kita orang percaya, jangan lupa mengaminkan janji Allah yang bisa kita ingat, saudara, yang muncul di hati kita, atau yang kita baca dalam Alkitab. Karena dengan mengaminkannya, kita sedang sepakat, setuju. Kita mengikrarkan pengakuan yang sama dengan apa yang dinyatakan firman Tuhan, saudara-saudara. Aminkanlah. Dan mengucapkan amin itu bukannya sekedar suatu kebiasaan. Mengucapkan amin adalah sesuatu yang memuliakan Allah, Bapa kita, saudara-saudara. Jadi ketika kita mendengar, ketika kita membaca, ketika kita ingat bahwa Tuhan melindungi kita, aminkanlah. Itu cara kita menerima berkat dan janji perlindungannya atas kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, saudara-saudara. Kemudian perlindungan Tuhan juga tidak hanya rohani jasmani, tapi juga menyangkut alam pikiran kita, saudara-saudara. Ketahuilah bahwa pikiran manusia itu unik sekali. Pikiran manusia perlu penjagaan, pikiran manusia perlu perlindungan. Karena jikalau pikiran kita tidak terlindungi, maka kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, saudara-saudara, bisa menyergap kita, melumpuhkan kita, bahkan membuat kita hidup penuh dengan kebimbangan. Sehingga firman Tuhan berkata, sukacita karena Tuhan adalah perlindunganmu. Sukacita karena Tuhan adalah perlindunganmu. Itu sebabnya pilihlah bersukacita. Walaupun kadang-kadang keadaan tidak ideal, walaupun kadang-kadang kondisi kita barangkali tidak 100% fit, saudara-saudara, tapi pilihlah untuk bersukacita. Dengan bersukacita, kita sedang menikmati perlindungan Tuhan. Karena ketika pikiran kita tenang, tenteram, sukacita, di situ kita menikmati kekuatan batiniah yang berkuasa juga menopang kehidupan kita. Saudara, ketahuilah, jikalau batin kita lemah, bagaimanapun kuatnya fisik kita bisa rubuh. Tapi jikalau batin kita kuat di dalam Kristus Yesus, kita menyadari Tuhan melindungi kita, kita mengaminkan berkat perlindungannya, kita bersukacita di dalam Dia. Ada kekuatan baru yang menopang hidup kita setiap hari. Saudara, itu yang pertama, berkat perlindungan. Yang kedua adalah, saya akan bacakan ayatnya yang ke-25. Ya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Yang kedua, saya menyebutnya sebagai berkat cahaya wajah Tuhan. Saudara-saudara, cahaya wajah Tuhan. Saudara-saudara, kita manusia adalah makhluk yang memiliki wajah. Ya, wajah kita pun juga berbeda-beda. Anak kembar pun juga sekalipun terlihat sama, ya sebenarnya juga punya perbedaan tertentu. Ya, jikalau kita cari-cari perbedaannya tentu ketemu. Nah, cahaya wajah ini apa sih? Jikalau kita umpamakan seperti manusia, begitu ya. Cahaya wajah itu seperti dapat digambarkan sebagai wajah yang berseri-seri, saudara-saudara. Kapankah wajah kita berseri-seri? Ketika kita bersukacita, ketika kita menyukai sesuatu, ya. Dan wajah Tuhan itu bersinar, berseri, saudara-saudara, kepada kita umatnya. Artinya, Tuhan itu berkenan kepada kita. Tuhan itu
menerima kita, saudara-saudara. Sehingga jikalau kita melihat, memandang kepada wajah Tuhan, kita tidak akan melihat wajah yang cemberut, kita tidak akan melihat wajah yang jutek, saudara-saudara. Tapi kita melihat wajah yang sukacita, wajah yang berseri, tanda Tuhan menerima kita, tanda Tuhan berkenan kepada kita karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena pekerjaan Kristus dan darahnya yang membuat kita berkenan di hadapan Allah Bapa, saudara-saudara. Itu yang terjadi, cahaya wajah Tuhan. Dan sinar cahaya wajah Tuhan kita temukan dalam setiap firman Kristus, firman penebusan yang kita lihat dalam Alkitab, saudara-saudara. Itu sebabnya jikalau kita tidak sadar atau kita tidak tahu bahwa wajah Tuhan itu berseri, bersinar kepada kita, jangan-jangan memang kita belum cakap membaca, belum cakap mendengar, belum cakap menggali firman penebusan, firman Kristus yang diberikan kepada kita, saudara-saudara. Hal itu tentu sangat disayangkan. Ya, oleh karena itu, pandanglah firman-Nya dalam terang. Tuhan Yesus Kristus telah datang menebus kita, menyelamatkan kita. Dan di sana kita akan menemukan wajah Tuhan yang tidak berselubung, wajah Tuhan yang tidak tersembunyi. Dan ketika wajah Tuhan tidak terselubung, tidak tersembunyi, rupanya wajah Tuhan berseri-seri, rupanya wajah Tuhan bersinar kepada kita semua, orang-orang yang percaya kepadanya, saudara-saudara. Oleh karena itu, pandanglah wajah Tuhan senantiasa. Biarkan sinar wajahnya menerangi kita. Karena jikalau sinar wajahnya menerangi kita, kita dapat melihat kehidupan kita dengan jelas. Kita melihat siapa diri kita. Karena ketika kita melihat diri kita dalam cahaya terang wajah Kristus, wajah Tuhan, kita tahu kita adalah umatnya, miliknya, orang-orang yang diterima, ditebus, saudara-saudara. Bahkan kita adalah ahli waris kerajaannya, dan kita adalah anak-anaknya. Membuat kita dapat melihat siapa diri kita. Bahkan jikalau kita melihat pada sesama, kita melihat sesama kita sebagai ciptaan Tuhan yang berharga, dicipta serupa segambar dengan Tuhan Allah Sang Pencipta, dan bahwa Tuhan mengasihi mereka. Sinar cahaya wajah Tuhan membuat kita bisa melihat sesama kita, siapapun juga dia, sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Jikalau Tuhan mengasihi dia, kita pun juga patut mengasihi dia, saudara-saudara, karena Tuhan telah mengasihi dia juga. Bahkan jikalau kita melihat lingkungan sekitar kita, alam ciptaan Tuhan, kita melihatnya sebagai berkat Tuhan, ya, yang diberikan untuk menopang hidup kita, sehingga kita pun punya hati untuk memelihara, menjaganya dengan baik, saudara-saudara. Cahaya wajah Tuhan. Dan dengan demikian, kita pun akhirnya dapat menapaki hidup kita, masa depan kita yang penuh pengharapan itu, langkah demi langkah, dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan, karena kita tahu, kita melihat rancangan Tuhan, damai sejahtera. Rancangan Tuhan itu indah bagi setiap orang yang percaya. Dari mana? Dari sinar cahaya wajah Tuhan, saudara-saudara. Itu berkat yang kedua. Berkat yang ketiga adalah dan memberi engkau kasih karunia, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberkati kita dengan kasih karunia-Nya, saudara-saudara. Apa sih kasih karunia? Kasih karunia sama dengan anugerah. Kasih karunia adalah segala pekerjaan Tuhan, segala pemberian Tuhan yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Ketika Tuhan memberikan sesuatu dan Tuhan mengerjakan sesuatu bagi kita secara cuma-cuma, itulah yang disebut sebagai anugerah, saudara-saudara. Dan ketahuilah, ketika Tuhan menebus kita, menyelamatkan kita, Dia mengerjakannya dalam terang kekayaan kasih karunia anugerahnya, saudara-saudara. Dan ketahuilah, sebagai orang-orang percaya, anugerah Tuhan itu memayungi kita, ya. Memayungi, membungkus kita, saudara-saudara. Bahkan saya menggambarkannya, jika kita hidup di dunia ini, anugerah Tuhan seperti udara yang memenuhi kita. Barangkali udara tidak bisa kita lihat, ya, tapi udara kita bisa rasakan. Hembusan angin, udara yang bergerak kita bisa nikmati. Dan oksigen bisa kita hirup, dan itu menopang kehidupan kita, saudara-saudara. Demikian juga anugerah Tuhan, seperti udara yang menopang hidup kita, demikian jelas, menopang hidup kita, demikian kuat, saudara-saudara. Dalam Kristus kita menikmati topangan itu. Bahkan ketahuilah, sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Allah, kita diperlakukan dalam terang anugerah Tuhan. Sesuai dengan kemurahannya, kita diperlakukan, saudara-saudara. Apa sebabnya? Karena Tuhan Yesus Kristus telah menerima segala keadilan ilahi, ya. Tuhan Yesus Kristus menikmati ganjaran atas segala dosa kita di kayu salib. Itu sebabnya hari ini kita dapat menikmati, saudara-saudara, anugerah kasih karunia Tuhan yang begitu limpahnya dalam hidup ini. Itu sebabnya sebagai orang-orang percaya, anugerah Tuhan itu diperuntukkan bagi kita. Tugas kita sebagai orang-orang percaya adalah menerimanya dengan sukacita, saudara-saudara. Itu berkat yang ketiga, ya. Kita menikmati berkat kasih karunia dari Tuhan. Yang keempat adalah yang 26, saya akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, ya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, ya. Wajah Tuhan dihadapkan kepada kita.
Apa sih artinya wajah, saudara-saudara? Kita manusia, makhluk yang punya wajah. Wajah kita adalah tanda pengenal kita. Kita mengenal seseorang dari mana? Dari wajahnya. Orang bisa saja punya perawakan yang sama, memakai baju yang sama, wajahnya berbeda, saudara-saudara. Dan kita ketika diwahyukan tentang wajah Tuhan, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Itu artinya Tuhan berkenan kita mengenal Dia secara pribadi, saudara-saudara. Mengenal Tuhan secara pribadi akan menolong banyak hal. Apa sebabnya? Kita menjadi orang-orang yang penuh iman, tidak ragu-ragu lagi. Seperti apakah Tuhan itu? Banyak orang berusaha menebak-nebak, meraba-raba, Tuhan seperti apa? Oh, Tuhan seperti ini, Tuhan seperti itu. Tapi jika kita orang percaya, Kristus adalah pewahyuan tentang Allah Bapa sepenuh seutuhnya. Dia gambar wujud Allah yang kelihatan. Mengenal Kristus, kita mengenal Allah Bapa kita, saudara-saudara. Nah, dalam Kristus kita mengenal, diwahyukan bahwa tidak pernah Bapa di surga memberikan batu kepada orang yang minta roti. Nah, pernah Bapa di surga memberikan ular kepada orang yang minta ikan. Nah, pernah Bapa di surga memberikan yang jahat kepada anak-anaknya, kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Bahkan segala pemberian yang baik, yang sempurna datangnya dari atas, dari Bapa segala terang, saudara-saudara. Jadi kita tahu segala kejahatan, segala yang buruk tidak pernah berasal dari Allah Bapa kita. Karena natur Allah Bapa kita adalah terang. Tidak ada kejahatan dalam dirinya. Kesempurnaannya membuat dia tidak bisa mengandung atau mengeluarkan, memanifestasikan kejahatan apapun, saudara-saudara. Nah, jikalau kita mengenal Allah yang seperti ini dalam Kristus Yesus, kita dapat beriman penuh dan teguh kepadanya tanpa keraguan. Karena kita tahu berkat dan kebaikan dan segala yang mulia lah yang kita terima daripadanya, saudara-saudara. Itu berkat yang ketiga. Berkat yang keempat maksud saya, yakni berkat wajah Tuhan dihadapkan kepada kita. Kemudian yang kelima, ya, yang terakhir, kita menikmati berkat damai sejahtera. Saya akan bacakan ayat 26b. Dan memberi engkau damai sejahtera, dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera dalam bahasa Ibrani adalah shalom, saudara-saudara. Shalom artinya damai, betul. Tapi shalom juga berarti keutuhan, sebuah keadaan yang baik, saudara-saudara. Tuhan berkenan kita berada dalam keutuhan, dalam kondisi yang baik. Shalom, saudara-saudara. Itu sebabnya damai sejahteranya diberikan kepada kita. Dan saudara-saudara, dunia ini ya, membutuhkan damai sejahtera yang berlimpah. Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, damai sejahtera Tuhan itu menjadi barang yang mahal, saudara-saudara, barang yang langka. Namun Tuhan itu baik. Dikirimnya putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk mendamaikan kita dengan dirinya. Antara kita dengan Bapa dan damai sejahtera karena darah Yesus Kristus. Itu sebabnya ketika kita memandang ke atas, kita melihat kepada tahta Tuhan, katakanlah demikian, kita tahu ada damai sejahtera antara kita dengan Dia. Dan ketika kita melihat ke sesama, kita tahu firman Tuhan, hati Tuhan menghendaki agar kita menjalin hubungan baik, damai sejahtera dengan siapa saja, saudara-saudara. Sehingga sebagai orang percaya, ya, kita menghidupi damai sejahtera yang dalam ini. Bahkan damai sejahtera itu akan menopang kita dalam keadaan-keadaan yang sulit. Damai sejahtera membuat kita tetap tenang dan tentram sekalipun kita di tengah-tengah badai dalam kehidupan. Damai sejahtera membuat kita dapat berpikir dengan jernih, saudara, mendengarkan pimpinan Tuhan dan melihat inspirasi firman-Nya, sehingga langkah-langkah kita tidak salah. Kita dapat mengambil langkah yang benar dan tepat dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Dan damai sejahteranya menyertai kita. Tuhan menaruhnya dalam diri kita, dan Tuhan rindu kita memanifestasikannya, ya, dalam hubungan yang baik dengan sesama, dengan siapa saja, saudara-saudara. Jadi hari ini ketahuilah Tuhan sangat memberkati kita. Berkat Tuhan itu indah sekali. Dia memberkati kita dengan berkat yang penuh dan utuh, karena Kristus Yesus telah menanggung segala kutuk pelanggaran kita. Segala kutuk hukum Taurat ditanggung oleh Kristus juga. Hari ini kita orang percaya, sebagai orang-orang percaya, saudara-saudara, kita menikmati berkat Tuhan yang penuh dan utuh. Berkat perlindungan yang pertama, kemudian berkat cahaya wajah Tuhan yang kedua, kemudian berkat kasih karunia yang ketiga, berkat wajah Tuhan yang keempat, dan berkat damai sejahteranya kita terima dengan iman sejak kita percaya dan sampai selama-lamanya menjadi bagian kita. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.